yang dianggap uang negara dan kerugian negara itu sebenarnya kesalahan sistematik dalam menyebut urusan jemaah haji itu urusan yang namanya public service. Tidak ada hal lain kecuali urusan kemanusiaan, urusan kenyamanan, dan urusan keselamatan itu. Tidak ada hal-hal lain kecuali itu. Tidak ada lagi permintaan kuota tambahan, dan yang memang tidak ada kuota tambahan yang bisa dikelola. Halo, assalamualaikum teman-teman ruang publik. Iki banyak keadaan yang berkembang hari-hari ini di media sosial. Sebagai bagian dari masyarakat yang suka nonton medsos, saya dan Anda juga barangkali, itu juga mesti bingung iki janjane ono opo kok sebanyak ini masalah yang berkelindan di kehidupan kita itu. Di antaranya itu yang bikin pusing sebagai komunitas anak-anak NU itu adalah kasus kuota haji tambahan. Pusingnya kenapa? Karena di antaranya yang dikasuskan, yang menjadi tersangka dalam hal ini adalah Gus Yakut. Bukan karena membela Gus Yakut as it is, tapi saya sudah mewawancara banyak orang. Mulai dari Gus Yakutnya sendiri, terus beberapa mantan pimpinan KPK, terus ada beberapa narasumber lain, dan yang terakhir ini ada kasusnya di pra-peradilan. Lah, dilalah itu apa ya istilahnya memperkuat posisinya Gus Yakut. Saya kutip pernyataan Gus Yakut waktu itu. Di akhir wawancara sekitar 1 jaman itu dia bilang bahwa kalaupun ada kesempatan lain untuk mengulang ngambil kebijakan yang beresiko ini, yaitu menyelenggarakan kuota haji tambahan, dia akan ngambil walaupun dengan resiko seperti itu. Kan yang dikasuskan itu adalah satu, apakah itu nyangkut uang negara? Dijawab ternyata tidak setelah diuji secara teoritik, dan kemarin di pra-peradilan juga bahkan saksi ahli dari KPK menyebut bahwa itu bukan kerugian negara. Lalu kemudian banyak hal. Nah, dalam kondisi pusing ini yang enak itu ngobrol dengan sastrawan, Pak. Saya datang ke rumahnya Kang Sobari. Wah, Assalamualaikum Kang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ngikutin yang berkembang itu juga. Sangat mengikuti dari awal. Mengikuti dari awal. Turut prihatin. Merasa terpanggil betul. Merasa terpanggil. Nah, begini Bung. Pertama-tama yang paling penting saya kira ini. Saya ini orang yang sangat dekat dengan kaum Nahdliyin. Dekat dalam urusan peribadahan, dekat dalam urusan doa-doa, dekat dalam cara dunia NU memahami politik dan kebangsaan. Itu yang pokok lah, kira-kira kedekatan ada di sana. Lalu akibat dari kedekatan itu ya sudah sangat jelas. Saya terusik. Saya merasa dirugikan oleh adanya berita-berita semacam itu, dan saya harus turut menyumbangkan pikiran saya untuk meluruskan persoalan ini. Ini tidak karena saya dekat dengan dunia kaum Nahdliyin, tidak karena dekat dengan Gus Yakut, tapi saya dekat dengan dunia yang kita bayangkan bersama-sama, namanya keadilan itu. Kita dekatlah dengan keadilan itu. Karena kita sebagai
golongan melek politik dalam masyarakat selalu menuntut. Kita menuntut keadilan, bukan untuk diri kita, tapi untuk seluruh masyarakat Indonesia. Nah, begini Bung, izinkan saya menyampaikan pikiran saya mengenai persoalan ini dalam beberapa ungkapan yang paling mendasar. Yang paling mendasar itu bahwa Gus Yakut menuntut hak untuk melakukan pra-peradilan untuk menyuarakan pemikirannya, menyuarakan kebenaran yang terjadi di Departemen Agama melalui pra-peradilan ini. Ini artinya kebenaran semoga dibenarkan secara hukum, karena itu yang paling penting. Tapi kebenaran juga insya Allah membuat kita semuanya, semua itu tentu saja masyarakat Indonesia pada umumnya, dan kaum Nahdliyin secara lebih khusus. Nah, ini kebijakan ini disorot oleh KPK dan dengan satu pernyataan. Ya, pernyataan itu ya namanya tuduhan toh itu. Itu namanya tuduhan ada kerugian 1 triliun. Kerugian negara. Ya gede lah. Tapi omongan ini akan kita bahas nanti. Sekarang ini kita kembali membicarakan apa yang sudah sering dibicarakan tentang kebijakan kuota haji, kuota tambahan yang dibagi menjadi 50-50. 50 untuk jemaah haji khusus, 50 untuk haji reguler. Terasa bagi sebagian orang kok itu begitu bentuknya. Kok 50-50, mengapa tidak komposisi yang lain? Oke, ini sudah dibicarakan orang. Mengenai 50-50 ini, supaya kita semuanya rakyat Indonesia dan kita kaum Nahdliyin memahami 50-50 itu kebijakan yang ditetapkan oleh Presiden Jokowi pada waktu itu. Ditetapkan, memang itu saya punya kebijakan, dan itu artinya saya bertanggung jawab terhadap urusan yang terwujud dalam porsi 50-50. Menteri Agama Gus Yakut tinggal mencari teknik pelaksanaan dari yang 50-50 ini. Teknik pelaksanaannya itu diwujudkan dalam ungkapan Bung. Pelaksanaannya ini demi sesuatu yang kita sebut sebagai argumen kemanusiaan. Nah, bagi kita dalam hidup ini, kalau sesuatu didasarkan atas kemanusiaan, maka dalil-dalil yang lain, lah etika, lah hukum, lah apa, kelihatannya agak di bawah. Tapi kemanusiaan ini lalu di atas. Nah, apakah isinya kemanusiaan? Kemanusiaan ini memiliki alamat yang jelas. Itu demi kenyamanan para jamaah dan keamanan mereka. Kenyamanan dan keamanan. Nyaman, ya nyaman, kita bisa membayangkan. Nyaman, ya nyaman. Jadi dalam pelaksanaan ibadah haji itu, ya karena nyaman, maka orang masing-masing bisa lebih khusus, bisa lebih khusyuk, bisa lebih konsentrasi dan sejenisnya, tidak ada gangguan-gangguan perasaan. Nah, keamanan ini tertuju bagi semua, namun ada argumen yang dijelaskan, wabil khusus keamanan bagi jamaah yang kira-kira di atas 60 atau bahkan lebih tua dari itu, yang sudah agak rentan, yang sudah gampang terganggu. Ini dengan kebijakan semacam itu tadi, ini menjadi insya Allah lebih nyaman dan lebih aman. Kira-kira macam itu. Lalu
ada KPK punya punya semacam tuduhan lah, ya bukan semacam, ya kira-kira memang tuduhan bahwa negara dirugikan oleh kebijakan semacam itu. Nah, ini merebak di sosial media maupun di media pada umumnya. Semua orang mendengar, seluruh Indonesia. Semua orang Indonesia mendengar peristiwa ini. Ada kerugian negara. Lalu kaum Nahdliyin merasa terpukul. Kok keluarga kita sendiri, kok kita juga kebagian getah yang sangat tidak enak. Nah, mari kita ikuti argumennya itu begini. Yang dianggap uang negara dan kerugian negara itu sebenarnya kesalahan sistematik dalam menyebut. Urusan jemaah haji itu urusan yang namanya public service. Bukan bisnis. Bukan bisnis, ini public service. Artinya karena urusan public service itu di sana secara otomatis tidak ada catatan uang negara masuk dari jamaah ke Departemen Agama, tidak pula masuk dalam kas negara, itu tidak ada. Uang jamaah ini andai kata ada jamaah yang mengundurkan diri dan minta Pak Menteri mohon uang saya dikembalikan. Umpama jamaahnya itu sampai 1.000. Ya 1.000 jamaah itu uangnya masing-masing berapa? Kembali. Negara menyaksikan pun tidak, kas negara kerugian juga tidak karena tidak punya apa-apa dalam urusan yang namanya public service. Negara menjadi saksi dari kebijakan departemen ini sebagai wujud public service. Ini tidak ada bisnis. Tidak ada bisnis di dalamnya, ini public service. Ini servisnya negara kepada warga negara. Bukan bisnisnya negara kepada warga negara, bukan, tidak ada bisnis. Ini service. Service yang memang diberikan, memang itu kewajibannya Departemen Agama melaksanakan itu. Jadi yang disebut uang negara 1 triliun jumlahnya yang dianggap dikorup itu omongan ngoyoworo. Omongan asal ngomong karena tidak dibuktikan dan tidak didasarkan pada argumen-argumen yang mapan, yang bisa diterima secara keuangan negara, bisa diterima secara birokratis, bisa diterima oleh publik secara keseluruhan. Itu uang yang dianggap 1 triliun uang negara itu tidak ada karena uang itu uang jamaah. Uang jamaah untuk kepentingan para jamaah sendiri, dan barangkali sekali lagi saya menegaskan supaya lebih tegas. Kalau uang itu ada yang mau diambil kembali oleh para jamaah, ya niscaya dikembalikan. Mereka tidak dirugikan karena uangnya sudah kembali. Negara mau bilang rugi apa? Negara nggak punya rugi apa-apa. Kan ini bukan uang siapa-siapa. Negara tidak pernah mencatat uang saya pribadi. Uang saya di kantong sini. Kas negara tidak perlu tahu uang saya dari mana. Tidak perlu tahu. Ini uang saya. Uang publik. Uang rakyat. Dah. Satu. Yang kedua, argumen bahwa kemudian KPK menersangkakan semacam itu menjadi sesuatu yang sungguh tidak bisa diterima oleh Gus Yakut. Gus Yakut menuntut pra-peradilan ini supaya ada fairness. Jadi beliau sudah rugi oleh pemberitaan itu, tapi sekarang itu ada hak jawab. Hak jawab itu melalui saya, yaitu ada melalui berbagai pihak yang lain, tapi dari pihak saya sudah menyatakan itu, dan insya Allah Gus Yakut
memperoleh haknya. Fairness, perlakuan fairness itu, dan memperoleh haknya untuk perlakuan hukum yang adil itu tadi. Nah, kebijakan nomor dua ini tadi nomor satu. Nomor dua itu saya mengutip pernyataan Profesor Mahfud MD di podcast beliau dan yang beredar di sosial media. Itu beliau itu sebagai ahli hukum tata negara itu menyatakan bahwa kebijakan pemerintah, kebijakan seorang menteri tidak bisa ditersangkakan, tidak bisa dipersalahkan. Itu si kebijakan itu. Karena menteri ditunjuk ya memang untuk merumuskan kebijakan. Nah, kalau dari awal kebijakan itu sudah salah, lalu menteri tugasnya untuk apa? Lalu untuk pelongo-pelongo di kantor gitu. Tidak mungkin. Merumus kebijakan. Kebijakan itu dirumuskan dan didasarkan pada argumen-argumen yang masuk akal. Argumen-argumen yang masuk akal itu ya kemudian dipertanggungjawabkan oleh beliau. Dan begini, dari pernyataan demi pernyataan yang sudah beredar, itu ada Bung yang menurut saya menggetarkan. Pernyataan itu menggetarkan dan saya dibuat yakin oleh pernyataan Gus Yakut. Begitu juga saya kira kita semuanya dibuat yakin bahwa jika beliau ini kalau andai kata, ini hanya perumpamaan, kalau beliau ditunjuk lagi menjadi Menteri Agama, itu sumpah beliau, andai kata ini bisa disebut sumpah, saya akan mengambil kebijakan semacam itu, diulangi lagi, sampai orang pada yakin bahwa saya berada di dalam garis kebenaran. Jadi tetap akan dilakukan. Bung, saya kaget mendengar pernyataan itu, dan saya dibuat yakin tadi itu, dan mari kita yakin bersama-sama, ketika beliau mengatakan ini akan saya ambil, ini meyakinkan kita bahwa di balik kebijakan yang diturunkan dari Presiden 50-50 dan yang dilaksanakan oleh Gus Yakut sebagai Menteri Urusan Teknis, di balik kebijakan itu ada argumen kemanusiaan yang tadi sudah disebut. Itu artinya tidak ada hal lain kecuali urusan kemanusiaan, urusan kenyamanan, dan urusan keselamatan itu. Tidak ada hal-hal lain kecuali itu. Bahwa KPK telah mentersangkakan, bahwa KPK telah mencekal, ya dituruti. Tapi fight melalui pra-peradilan ini, dan ada argumen-argumen tambahan yang berkembang, yang belum dinyatakan kepada umum, yaitu 3 dari 4 saksi ahli KPK, itu setelah mendengarkan argumen-argumen yang disampaikan oleh saksi ahli yang membela Gus Yakut. Nah itu Bung, di antara hal-hal penting, ini ada yang sangat penting. 4 saksi ahli, itu 3 di antara mereka, itu mendengar argumen-argumen yang disampaikan dalam sidang pra-peradilan. Ini saksi ahli dari KPK? Saksi ahli KPK. Lawannya Gus Yakut? Lawannya Gus Yakut, betul. Lawannya Gus Yakut, saksi ahli KPK, mendengar argumen-argumen serba masuk akal, serba rasional, dan yakin tidak ada uang negara yang terlibat di dalamnya, tidak ada uang negara tidak ada kerugian negara, itu maka 3 dari 4 saksi ahli KPK itu memihak kepada Gus Yakut. Bung, ini berita. Saya kira
berita semacam ini mungkin belum pernah terjadi dalam sidang-sidang pra-peradilan sebelumnya. Dan ini terjadi. Ini penting untuk kita garis bawahi bahwa tokoh-tokoh yang seharusnya memihak kepada KPK dan harus bersuara demi kepentingan KPK, ini mereka lebih memilih bersuara demi kebenaran. Tidak untuk Gus Yakut Tidak in untuk Gus person, Yakut. tapi demi kebenaran. Ini yang penting bagi kita. Mereka lebih memilih bersuara demi kebenaran karena Gus Yakut dalam kasus ini merupakan representasi dari kebenaran itu. Ini yang pokok. Dan kira-kira ada satu tambahan yang juga sangat mengejutkan bagi kita yang belum pernah didengar sebelumnya. Mulai tahun 25 yang lalu dan sampai pada tahun ini. 2026. 2026 baru 3 bulan. Ini tidak ada lagi permintaan kuota tambahan dan yang memang tidak ada kuota tambahan yang bisa dikelola. Menteri baru tidak mau mengambil risiko sejenis ini. Risiko apa? Ya risiko dituduh. Ini kan sampai di tingkat dituduh, sampai di tingkat dipersalahkan. Menteri baru tidak mau mengambil risiko semacam itu, namun siapakah yang dirugikan? Yang dirugikan ya kita warga negara Indonesia yang mestinya kalau ada kuota tambahan itu kepentingan untuk para jamaah haji yang sudah mendaftar, ini tidak ada. Ini satu sisi kerugian. Jelas kita menyebut ini kerugian karena tidak ada kebijakan semacam itu. Nomor 2, ini peneguhan. Peneguhan bahwa kebijakan Gus Yakut seperti tadi kita sudah bicarakan itu tidak ada persoalan-persoalan keruh di belakangnya, tidak ada urusan penyimpangan, tidak ada urusan yang merugikan negara. Kecuali benar bahwa argumennya untuk kemanusiaan, untuk kenyamanan dan keamanan jemaah yang sudah lebih tua. Ini menteri sekarang tidak mau mengambil itu, dan itu Bung, urusannya bagi kita semua menjadi sangat jelas. Barangkali mungkin inilah penutup beliau digeledah. Rumah beliau itu digeledah oleh KPK. Dan apa yang bisa ditemukan itu barang yang tidak ada hubungannya dengan penggeledahan. Gak ada hubungannya. Paspor. Yang ditemukan itu paspor, dan paspor itulah yang dibawa oleh KPK. Dengan ini, omongan kita bersama bersuara bukan untuk Gus Yakut secara pribadi. Ini kepentingan kita untuk kebenaran dan untuk kenyamanan kita, bahwa apa yang dituduhkan itu sebuah omong kosong yang tidak ada buktinya sama sekali. Saya menjadi saksi kebenaran itu dan saya bersedia membuat pernyataan ini secara terbuka karena saya menjadi terharu Bung, terharu betul. Gus Yakut mengatakan hal yang tadi sudah saya katakan, dan ini sebagai closingnya. Kalau saya ditunjuk sebagai Menteri Agama lagi, maka kebijakan itu akan saya ambil lagi, tidak peduli apapun risikonya. Karena dasar dari kebijakan itu argumen kemanusiaan demi kenyamanan dan keamanan para jamaah
uang haji, uang jamaah, bukan uang negara. Catatan negara tidak ada apa-apanya, maka apakah urusannya orang bisa mengatakan ada kerugian negara? Itu tidak ada. Podcast ini dengan ini menyatakan itulah yang terjadi, dan saya kira sebagai orang biasa di masyarakat, saya mohon kepada Bapak Hakim di pra-peradilan berkenan mendengar kebenaran dan kebenaran yang saya sampaikan ini dan menjadi bahan pertimbangan beliau. Bung, saya kira itulah kesaksian dan dukungan kita bersama untuk menegakkan keadilan bagi siapa saja, keadilan umum. Salam Bung, salam, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.